Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang etika dan akhlak keperilakuan dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Saya Gita Krisnawati MPM 11, yang kedua Andika Dwistiari MPM 24, yang ketiga Ilham Jiensa Wijaya MPM 28, yang kelima Nur Asari Tiang Sindrom MPM 31, dan yang kelima Sylvia Enggarsari MPM 36. Nah, di sini ada tujuan dan lingkup akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya sendiri yaitu suatu aktivitas pencatatan dan pengklasifikasian pembuatan ikhtisar hingga penyajian seluruh transaksi atau biaya yang terjadi selama proses produksi dan distribusi dalam produk, jasa maupun dagang. Yang selanjutnya peran akuntansi biaya yaitu menyusun anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan, menetapkan metode prosedur perhitungan biaya dan mengendalikan biaya pembebanan biaya yang akurat, serta mengembalikan mutu berkesinambungan. Selanjutnya menentukan nilai persediaan yang digunakan untuk kualitas biaya dan penetapan harga evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja dan departemen untuk memeriksa persediaan secara fisik. Yang keempat, menghitung biaya atau laba perusahaan dalam suatu periode akuntansi, yaitu tahunan dan atau periode yang lebih singkat. Yang kelima, memilih sistem atau prosedur alternatif terbaik guna dapat menaikkan pendapatan maupun menurunkan biaya. Yang selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen yaitu merupakan kegiatan proses untuk menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemennya. Selanjutnya di sini tujuan dari ruang lingkup akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi biaya yaitu menyediakan informasi terkait penetapan harga produksi serta pengendaliannya. Yang selanjutnya tujuan dari akuntansi manajemen yaitu membantu informasi manajer dengan menyediakan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Sedangkan ruang lingkup akuntansi biaya itu tidak luas karena melingkupi perhitungan biaya produksi di masa lampau. Yang untuk akuntansi manajemen meliputi informasi di masa lampau maupun rencana di masa depan. Yang selanjutnya adalah regulasi. Regulasi dari akuntansi biaya menyediakan informasi dari akuntansi biaya digunakan untuk pelaporan keuangan eksternal, oleh karena itu masih diatur oleh standar akuntansi. Untuk akuntansi manajemen, regulasinya tidak mengikuti standar akuntansi dan berlaku karena menyediakan informasi yang sangat tergantung di masa lampau atau masa sekarang. Nah, selanjutnya akuntansi manajemen tidak seperti dengan akuntansi keuangan karena akuntansi manajemen digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Dan jika akuntansi keuangan itu ditentukan oleh pihak eksternal yang diatur oleh PSAK, sedangkan akuntansi manajemen tidak diatur oleh PSAK. Namun akuntansi manajemen tergantung dari berbagai faktor, yaitu faktor yang pertama, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan ini digunakan untuk menjadi perusahaan untuk menyediakan sebuah informasi kepada para pegawainya yang agar sangat tangguh dan makan informasi mengenai biaya atau kualitas dari jumlah barang yang telah ditentukan. Kemudian kebutuhan informasi tertentu. Kebutuhan informasi tertentu ini seperti untuk profitabilitas segmen pasar tertentu dan target pasar serta target penjualan. Yang ketiga adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini mencakup budaya lokal, kemudian di sekitar perusahaan dan maupun budaya di luar perusahaan. Yang keempat adalah penilaian kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan ini digunakan untuk mengevaluasi laba dan untuk menyediakan jumlah barang yang diproduksi dan untuk mengetahui barang yang cacat atau tidak layak dijual. Nah, proses penetapan harga pokok seperti menjadi aktivitas akuntansi biaya maupun proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian proses perencanaan itu pengendalian dalam akuntansi manajemen merupakan perilaku akuntansi dapat diteliti. Akuntansi manajemen tidak memiliki standar pelaporan yang baku, misalnya dapat dilaporkan pada laporan kinerja. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari kita, yaitu mengenai laporan kinerja. Nah, di sini kita bisa melihat laporan kinerja pada gambar 5.1 yang bersumber dari Hansen, Mowen, dan Guan pada tahun 2009. Nah, di sini dijelaskan bahwa laporan kinerja perusahaan sebagaimana tampak pada gambar 5.1 itu tidak diperlukan oleh pelapor eksternal. Kenapa pelapor eksternal tidak membutuhkan
laporan pada gambar 5.1 karena laporan 5.1 itu menggambarkan tentang sebuah anggaran yang digunakan perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan, sehingga pelapor eksternal tidak membutuhkan laporan tersebut, dan pelapor eksternal dapat menggunakan laporan pada gambar 5.1 tersebut digunakan sebagai evaluasi manajer. Nah, jika kita digambarkan menjadi seorang manajer dengan menggunakan laporan kinerja 5.1, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang adanya pelaporan kinerja yang tidak dibutuhkan untuk pelapor eksternal, sehingga kita akan mengenal adanya pemikiran budgetary slang. Nah, budgetary slang ini adalah kondisi di mana akuntan manajemen melonggarkan anggaran agar penilai kinerjanya lebih baik jika dibandingkan dengan realisasinya. Sehingga ketika kita berperan sebagai seorang manajer, kita dapat melonggarkan anggaran yang kita gunakan guna memajukan perusahaan. Selanjutnya adalah adanya penentuan harga transfer. Nah, penentuan harga transfer di sini adalah aktivitas lain dalam akuntansi biaya dan manajemen. Harga transfer di sini adalah harga yang dialihkan dari satu departemen ke departemen lain dalam rangka pengumpulan atau akumulasi harga pokok produk. Dalam konteks internal, harga transfer dipindahkan dari satu departemen produk ke departemen lainnya. Nah, selanjutnya yaitu penentuan harga lintas afiliasi. Pada level internasional, harga transfer bukan lagi pemindahan harga lintas departemen, namun lintas perusahaan dan lintas negara dalam satu afiliasi atau dalam satu kegiatan perusahaan, sehingga menyangkut perpajakan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilham. Saya akan melanjutkan presentasi dari kakak. Yang selanjutnya kita lihat tabel 5.2, yaitu laba konsolidasi sebelum perubahan harga transfer. Nah, di sini ada Blue Jeans Switzerland, Blue Jeans USA, dan Global Enterprise. Blue Jeans Switzerland dan Blue Jeans USA ini adalah salah satu afiliasi dalam Global Enterprise. Blue Jeans Switzerland memproduksi celana jeans yang kemudian keseluruhannya dijual ke Blue Jeans USA. Seluruh pendapatan dari Blue Jeans Switzerland menjadi harga pokok penjualan bagi Blue Jeans USA. PPH di Switzerland adalah 9,8%, sedangkan pajak penghasilannya di USA adalah 34% dari laba sebelum pajak. Total konsolidasi Global Enterprise keseluruhannya adalah sebesar 1.350 US dollar. Angka laba bersih setiap perusahaan yang disebabkan dari penetapan pajak penghasilannya berbeda di setiap negara, membawa implikasi perilaku. Akuntan manajemen dapat menetapkan harga jual perusahaan Blue Jeans Switzerland yang nanti berpengaruh pada pendapatan penjualan perusahaan tersebut yang menguntungkan. Penetapan harga jual dari Blue Jeans Switzerland tersebut akan menjadi harga pokok penjualan bagi Blue Jeans USA dan tentu akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar di USA dengan tingkat 34%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Selvia. Nah, di sini saya akan yaitu laba konsolidasi setelah perubahan harga transfer. Akuntan manajemen melalui aktivitas manajemen pajak dapat menetapkan harga transfer untuk menghindari pajak. Perhatikan pada tabel 5.3. Nah, angka-angka akuntansi dalam hal ini informasi mengenai pajak yang harus dibayar di setiap negara serta jumlah laba, baik laba setiap perusahaan maupun afiliasi menggunakan akuntan. Manajemen mengambil keputusan tentang jumlah harga transfer.
Pengambilan keputusan tentang harga transfer adalah aspek keperilakuan dalam akuntan manajemen. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Asari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Selvia, yaitu aspek keperilakuan dalam akuntansi biaya dan manajemen dalam paradigma positivisme. Sebelumnya, pengertian dari positivisme adalah pendekatan yang diadopsi dari ilmu alam yang menekankan pada kombinasi antara angka dan logika, dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam sebuah fenomena secara objektif. Nah, dalam pendekatan ini, seorang peneliti memulai dengan sebuah hubungan sebab dan akibat yang diperoleh dari teori yang umum. Nah, kemudian menggunakan idenya untuk memperbaiki penjelasan dalam konteks yang lebih khusus. Dalam artikel yang berjudul Interplay Between Cost Accounting Knowledge and Presentation Format in Cost-Based Decision Making, peneliti ini menguji apakah pengetahuan tentang akuntansi biaya berpengaruh pada kemampuan membaca laporan akuntansi biaya yang disajikan dalam grafik dan tabel. Hasilnya, riset sebagaimana yang dijelaskan dalam abstrak artikel tersebut merupakan riset akuntansi keperilakuan dalam paradigma positivisme. Hasilnya ditemukan bahwa ternyata para partisipan yang memiliki kemampuan rendah dalam akuntansi biaya cenderung berhasil mendapatkan laba jika membaca informasi biaya dalam bentuk grafik. Nah, sedangkan partisipan yang memiliki kemampuan tinggi dalam akuntansi biaya memberikan keputusan yang menguntungkan apabila menggunakan format tabel. Nah, kontribusi penelitian ini adalah saran bagi perusahaan untuk menyajikan dua bentuk laporan akuntansi biaya yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan dengan tingkat pengetahuan akuntansi biaya yang berbeda. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Asari, yaitu aspek keperilakuan dalam akuntansi biaya dan manajemen paradigma kritis. Nah, di sini paradigma kritis itu didominasi oleh ideologi tertentu yang diambil dari yang dijelaskan dalam artikel yang berjudul The American Balance Scorecard versus the Phrase Tableau de Born. Nah, di sini paradigma kritis ini memandang bahwa realitas yang ada didominasi oleh ideologi tertentu. Nah, sebuah penelitian tentang perilaku akuntan dalam bidang akuntansi manajemen menelaah tentang teknik akuntansi manajemen dari Amerika, yaitu BSC, yang walaupun mendominasi teknik akuntansi manajemen dunia, namun ditolak praktisi akuntansi dari Prancis. Nah, peneliti ini mengkritisi tentang fenomena globalisasi dalam alat-alat akuntansi manajemen secara spesifik, sehingga manajemen secara umum, jika ideologi terbentuk membentuk alat-alat akuntansi manajemen, maka dengan menggunakan alat-alat akuntansi manajemen dari asing, maka secara tidak langsung kita mempraktikkan ideologi yang dibawa alat tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilham. Melanjutkan presentasi dari kakak, yaitu tentang aspek keperilakuan dalam akuntansi biaya dan manajemen paradigma spiritual religius. Perilaku penetapan harga tidak hanya dapat ditelaah dari kacamata sebab yang positivistis akibat, namun juga dari perspektif agama. Penelitian Alimuddin Triyuwono Irianto dan Chandrarin tahun 2011, yaitu dalam akuntansi manajemen konvensional terdapat beberapa teori penetapan harga jual, yaitu cost plus pricing. Nah, cost plus pricing ini adalah penetapan harga jual di mana harga pokok produk ditambah dengan margin, yaitu sejumlah presentasi laba yang diinginkan. Alimuddin Triyuwono Irianto dan Chandrarin tahun 2011 tidak seperti manajemen konvensional yang memahami bahwa praktik akuntansi manajemen di realitas dilakukan tergantung perspektif pelakunya, dan bahwa pemahaman mereka berjalan dengan ajaran agama. Mereka menggunakan bayani
burhani, dan irfani yang bersumber pada pemikiran Al-Jabiri. Temuan ini tentu adalah temuan yang ilmiah karena didukung oleh bukti empiris serta konfirmasi kebenaran dari wahyu Tuhan. Harga jual kejujuran dipraktikkan oleh pengusaha muslim dan tidak semata bergantung pada rasional atau matematis semata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Selvia. Selanjutnya kesimpulan. Akuntansi biaya dan manajemen sebenarnya adalah asal berkembangnya ilmu akuntansi keperilakuan karena ilmu ini menelaah bagaimana pengendalian biaya berdampak pada perilaku. Dengan memahami lingkup akuntansi biaya dan manajemen, yaitu segala praktik penetapan harga pokok produk serta teknik-teknik akuntansi manajemen seperti ABC atau Activity Basic Costing, BSC, Balance Scorecard, dan lainnya, maka pintu riset akuntansi keperilakuan terbuka lebar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.